Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 5.000 meter. Semarak fun bike bersama pesepeda Simalungun. Pengantin Tapanuli Selatan padukan pakaian adat dan jas IPK. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aktivitas Gunung Api Sinabung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat. Hal tersebut dapat dilihat setelah Gunung Sinabung kembali erupsi dengan tinggi kolom mencapai 5.000 meter. Aktivitas erupsi Gunung Api Sinabung kembali meningkat terutama saat erupsi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung menjelaskan, saat ini kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter. Selain itu, arah angin kembali mengarah ke sektor timur Gunung Api Sinabung yang mengakibatkan kembali terjadi hujan abu vulkanik di beberapa wilayah. Aktivitas Sinabung yang sangat tinggi ini juga ditandai banyaknya terjadi gempa yang mengakibatkan suplai magma Sinabung masih tinggi. Aktivitas Gunung Sinabung hari ini tanggal 10 bulan Agustus 2020 terjadi satu kali erupsi pada pukul 10.16 dengan tinggi kolom lebih kurang 5.000. Untuk arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara. Untuk kecepatan angin lemah hingga sedang. Dan untuk sampai saat ini masih terekam gempa-gempa vulkanik di Gunung Api Sinabung. Untuk potensi erupsi di Gunung Api Sinabung masih cukup tinggi. Bang, bisa jelaskan sebelum erupsi tadi Gunung Sinabung mengalami kegempaan seperti apa itu, Bang? Sebelum erupsi tadi Gunung Sinabung mengalami beberapa kali gempa vulkanik. Tadi juga sudah kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Gunung Api Sinabung hingga saat ini masih berada di status level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk selalu waspada, dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik agar beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker dan pelindung mata. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, pasca erupsi Gunung Api Sinabung, kondisi beberapa daerah di Kabupaten Karo diselimuti abu vulkanik. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung menyiapkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa material abu vulkanik di jalanan. Pasca erupsi Gunung Api Sinabung menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Karo terdampak oleh abu vulkanik. Di antaranya Kecamatan Namanteran, terlihat abu vulkanik menyelimuti jalanan dan perumahan masyarakat. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa dari material abu vulkanik yang bertumpuk di jalanan. Selain mengganggu pengguna jalan, abu vulkanik yang sangat tebal juga mengganggu pernapasan. Menurut PLT Kepala Pelaksana BPBD Karo, 5 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan di 4 kecamatan yang terdampak abu vulkanik. Di antaranya Kecamatan Namanteran, Kecamatan Simpang 4, Kecamatan Brastagi, dan Kecamatan Merdeka. Dan yang menjadi fokus utama penyemprotan di Kecamatan Namanteran, yang terpapar abu vulkanik paling parah. Pak Bupati langsung memerintahkan kepada kami untuk menurunkan 5 unit damkar untuk membantu mengurangi dampak erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada hari ini. Bang, di beberapa titik aja nih Bang, penyemprotan Bang. Titik ini kita siram di titik terparah, yaitu di Kecamatan Namanteran ini. Nanti kita bergeser ke Kecamatan Merdeka. Dan kita lihat nanti di Kecamatan Brastagi bagaimana nanti dampaknya. Itu memang parah. Akan kita lakukan juga penyiraman yang sama di daerah-daerah tersebut. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Dan bagi warga yang terpapar abu vulkanik, diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Singapore City Hotel menggelar soft opening yang ditandai dengan pengguntingan pita serta ibadah bersama dan pengadatan adat suku Batak.
Soft opening Singapore City Hotel yang menandakan bahwa hotel berbintang 3 yang mengusung konsep modern klasik berada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara ini resmi dibuka dengan ditandai pengguntingan pita oleh owner Jonathan Pangaribuan bersama istri Linda Marpaung beserta putra-putrinya. Acara soft opening Singapore City Hotel diisi dengan ibadah bersama keluarga dan kerabat, serta pengadatan dengan adat suku Batak, resepsi keluarga, tamu undangan, sembari menortor bersama. General Manager Singapore City Hotel, Eli Kim Huta Barat mengatakan, hotel ini memiliki fasilitas yang disediakan untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi tamu. Hotel yang memakan waktu selama 2 tahun dalam pembangunannya ini juga menyajikan fasilitas meeting room, restoran, kafe, kolam renang, live music, karaoke, dan spa. Selain itu, Singapore City Hotel yang dibangun di atas puluhan hektar luas tanah ini memiliki kamar yang terdiri dari tipe superior, deluxe, hingga presiden suite room dengan menawarkan harga yang terjangkau. Terima kasih untuk hari ini, yaitu kegiatan launching atau soft opening Singapore City Hotel, di mana tepat tanggal 8 bulan 8 2020 Singapore City Hotel telah resmi dibuka untuk umum, ditandai dengan gunting pita oleh owner, yaitu Bapak Jonathan Pangaribuan beserta ibu dan keluarga. Kita berharap pada hari ini masyarakat khususnya Batubara telah bisa menikmati yang namanya fasilitas hotel di Singapore City Hotel. Singapore City Hotel terdiri dari 105 kamar, mulai dari kelas superior, deluxe, hingga adanya kelas presiden suite. Fasilitas yang lain, fasilitas pendukung, yaitu adanya meeting room atau convention, ada live musik, ada karaoke, ada kafe dan restoran, juga ada swimming pool atau kolam renang. Untuk kelas hotelnya, kelas hotel bintang 3 telah disesuaikan dengan prosedur atau persyaratan-persyaratan, sehingga kita telah dapat lisensi bahwasanya Singapore City Hotel itu termasuk dalam kelas bintang 3. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ratusan pegawai dari beberapa komunitas di daerah maupun luar daerah Simalungun meramaikan fun bike bersama Karang Taruna Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan komunitas relawan North Sumatera. Ratusan pesepeda melakukan goes bareng sejauh 24 km dengan rute mengelilingi beberapa wilayah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Karang Taruna Kecamatan Dolok Batu Nanggar bersama komunitas relawan North Sumatera menggelar event fun bike yang diikuti sebanyak kurang lebih 250 penggoes dari beberapa komunitas di daerah maupun di luar daerah. Ratusan pesepeda melakukan goes bareng sejauh 24 km, dimulai dari lapangan Badona Serbelawan, kemudian mengikuti rute mengelilingi beberapa wilayah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ketua Karang Taruna Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Rudi Effendi mengatakan, kegiatan ini dilakukan selain untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun. Kegiatan ini juga untuk penggalangan dana bakti sosial membantu warga yang kurang mampu, sekaligus merayakan hari jadi komunitas relawan North Sumatera yang ketiga. Selain goes bareng, mereka juga melakukan penanaman 1000 bibit pohon mahoni yang dilakukan secara simbolis oleh kecamatan dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Bibit pohon tersebut kemudian akan ditanam di sepanjang jalan lintas Serbelawan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap lingkungan. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga session, yaitu pertama menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-75, kemudian hari ulang tahun Karenes komunitas North Sumatera, relawan North Sumatera, kemudian yang ketiga untuk
penggalangan dana bakti sosial yang dilakukan selama ini dari Karang Taruna juga dari KNS untuk membantu orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Dan ini juga selain Fanbase atau Goes juga kan, Goes bareng, ada kegiatan kepedulian kami terhadap lingkungan, yaitu dengan secara simbolis penanaman pohon yang akan kami lakukan juga di sepanjang jalan lintas Serbelawan. Kegiatan ini ditutup dengan acara perayaan Hari Jadi Komunitas Relawan North Sumatera yang ketiga. Kemudian pemotongan tumpeng oleh pengurus dan pendiri Komunitas Relawan North Sumatera, sekaligus pembagian lucky draw yang telah disediakan panitia, dengan hadiah utama berupa sepeda gunung atau mountain bike. Dosi Simermata melaporkan untuk Enfarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keberhasilan Polres Padang Sidempuan mengungkap kasus pembunuhan di Bukit Simarsayang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Polisi dinilai sangat tanggap sehingga para tersangka dapat ditangkap dengan cepat dan tepat. Pengungkapan kasus pembunuhan di Bukit Simarsayang, Kota Padang Sidempuan mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Tindakan kejam para pelaku yang menghabisi nyawa korban secara bersama-sama sempat viral dan membuat warga Kota Padang Sidempuan geram. Namun, tidak sampai 2 kali 24 jam, Polres Padang Sidempuan menuntaskan kasus ini dengan menangkap para pelaku. Saya sangat-sangat mengapresiasi kinerja Kapolres Padang Sidempuan, AKBP Juliani Prihatin, SIK. Kenapa? Karena dalam hal pengungkapan kasus penganiayaan yang berat yang mengakibatkan nyawa orang lain dalam konteks pembunuhan, sebagaimana diatur di dalam pasal 338 KUH Pidana, sudah dapat terungkap dalam 2 kali 24 jam. Mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Padang Sidempuan di bawah komando Ibu Kapolres Padang Sidempuan AKBP Juliani Prihartini SIK dan beserta Kasat Reskrimnya AKP Bambang Haryanto SHMH yang saat ini dengan berhasil mengungkap kasus pasal 338 yang dimana TKP-nya yaitu di Bukit Simarsayang, dan alhamdulillah pelaku sudah berhasil diamankan. Azan Sinaga melaporkan untuk Enfarina TV. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 2 pengedar narkoba. Selain mengamankan 2 pelaku di tempat terpisah, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat 36,39 gram siap edar. 2 pelaku pengedar narkoba yakni Azhar, merupakan warga Belawan, dan Azharudin alias Udin, warga Mabar, berhasil ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di 2 tempat terpisah di kawasan Medan Deli dan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas yang terus memberantas peredaran narkoba di kawasan pesisir Belawan, pelaku selalu menjalankan bisnis haramnya di luar tempat tinggal yang selalu berpindah tempat. Kini polisi terus berkoordinasi dengan BNN Provinsi, dibantu petugas Bea dan Cukai, yang kini terus menjaga perairan Belawan menjadi pintu masuk narkoba untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dengan mengejar bandar narkoba yang telah masuk daftar pencarian orang oleh petugas gabungan. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, selain mengamankan 2 pelaku di tempat terpisah, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 36,39 gram siap edar. Pertama, kita laksanakan penangkapan berkat informasi dari masyarakat. Ya, 1 orang laki-laki yang mengaku atas nama Ajar. Dari si Ajar ini berhasil kita sita
barang bukti yang diduga sabu-sabu sebanyak 15,77 gram. Hasil interogasi kita dengan si Ajar mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh daripada temannya ini yang bernama Ajarudin alias Udin Tawon. Saat itu juga kita laksanakan pengembangan untuk mengejar ke atasnya. 1 jam kemudian berhasil kita tangkap si Ajarudin. Di jalan rumah potong hewan di Mabar juga. Dari tangan si Ajarudin berhasil lagi kita sita sebanyak 20,70 gram sabu-sabu. Kedua tersangka kini harus mendekam di balik sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dengan melanggar pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumun hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa untuk memberi surprise dan kesan berbeda kepada rekan-rekannya. Sepasang pengantin di Tapanuli Selatan memadukan pakaian adat Mandailing dengan jas organisasi Ikatan Pemuda Karya di pesta pernikahannya. Selain menarik perhatian, sepasang pengantin ini mendapat aplaus meriah dari para undangan. Momen pernikahan pasangan Ilham Siregar dengan pujaan hatinya Eka Sariastuti di Desa Pargerutan Batu, Angkola Timur, Tapanuli Selatan berlangsung meriah. Pasangan pengantin yang merupakan kader IPK atau Ikatan Pemuda Karya ini sengaja mengenakan seragam IPK yang dipadu dengan pakaian adat Mandailing di hari pesta pernikahannya. Tampil mempesona dengan busana yang berbeda, para undangan yang hadir mengapresiasi dan menyambut meriah kedua pengantin dengan bernyanyi dan bergembira. Tidak terkecuali dengan Ketua DPD IPK Kota Padang Sedempuan Arif Lubis Esos yang berkali-kali berselfie ria dengan kedua pengantin. Sebagai bentuk apresiasi terhadap Ikatan Pemuda Karya, pasangan Ilham Siregar beserta istri menggunakan pakaian IPK yang dipadukan dengan pakaian tradisional. Pakaian ini sebagai bentuk kenangan di mana kedua mempelai bertemu dan menjalin kasih saat menjadi kader Ikatan Pemuda Karya 2 tahun yang lalu. Biar sekalian buat surprise, buat mau jadi yang lain daripada yang lain, pernikahan yang lain. Sekalian biar mendorong kawan-kawan yang lain juga kan. Biar punya cara sendiri buat pernikahannya. Apa ada juga surprise juga kepada Ketua DPD IPK ini dengan memakai seragam IPK? Iya, biar ada surprise sama Ketua IPK gitu kan. Ketua DPD IPK Kota Padang Sidikuan. Ada pesan nggak sama Ketua DPD IPK? Terima kasih karena kami masuk organisasi, kami jadi ketemu, jadi jodoh. Alhamdulillah, makasih. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, penyandang tunarungu seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup ketika berlangsungnya bencana. Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Laura Lesmana Wijaya menilai di masa pandemi COVID-19 pemerintah mulai menyadari pentingnya pemenuhan informasi bagi para penyandang tunarungu. Informasi terkait COVID-19 tersaji di berbagai platform media. Akan tetapi ketimpangan akses informasi masih dialami para penyandang disabilitas seperti para penyandang tunarungu. Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Laura Lesmana Wijaya dalam konferensi video Sabtu 8 Agustus menyampaikan kendala yang dirasakan para penyandang tunarungu termasuk akses informasi. Saat ini pemerintah dinilai telah memperhatikan kebutuhan informasi bagi para penyandang tunarungu dengan menghadirkan juru bicara isyarat dalam penjelasan terkait pandemi seperti yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, mungkin juga
kalau kita menggunakan jaringan internet, kita tahu jaringan internet kita juga belum sepenuhnya kuat. Jadi mungkin juga ada anak-anak yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang mumpuni. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan? Ya. Laura berharap semakin banyak orang yang memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa isyarat. Saat ini anak-anak penyandang tunarungu berdiam di rumah karena sekolah mereka ditutup di masa pandemi. Dari Jakarta, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.